Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Fendi di sini. Adik-adik, seperti biasa, Kak Fendi bakal ngasih video pembelajaran kepada adik-adik semua. Nah, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran Kak Fendi tentang bangun datar, kesebangunan, dan kekongruensian pada segitiga. Nah, adik-adik, langsung saja simak ke videonya ya. Let's go! Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kekongruenan pada segitiga. Materi pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu tentang bangun datar, kesebangunan, dan kekongruenan pada segitiga. Pertama, bangun datar. Apa sih itu bangun datar? Bangun datar, nah seperti pada gambar, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Bangun datar merupakan bangun sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Nah, ada istilah-istilah dalam bangun datar. Nah, yang pertama yaitu sisi. Sisi itu merupakan garis pembatas dari sebuah bidang datar. Nah, dan yang kedua ada sudut. Nah, di bangun datar juga ada yang dinamakan dengan sudut. Sudut itu merupakan besaran rotasi antara dua garis dengan bidang atau antara garis dan bidang. Nah, ini ada gambar ilustrasi tentang sisi dan sudut. Nah, ini yang hijau dinamakan dengan sisi, dan yang ungu ini dinamakan dengan sudut. Nah, ini pada persegi. Begitu juga dengan di persegi panjang, di seperti segitiga, ada juga yang namanya sisi dan sudutnya. Jenis-jenis, ada bermacam jenis bangun datar. Ada 8 tepatnya. Apa saja itu? Nah, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, segitiga, dan juga lingkaran. Nah, bentuk dari bangun tersebut dapat adik-adik lihat pada gambar ya. Itu bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan lainnya sudah ada pada gambar ya. Nah, sifat-sifat persegi. Nah, bisa dilihat di sini, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang sebesar 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetris putar dan lipat. Nah, persegi panjang sifatnya memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut yang sebesar 90 derajat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, memiliki 2 diagonal garis melintang yang sama panjang. Nah, lanjut kita ke sifat jajar genjang. Nah, bisa adik-adik baca di sini juga, yaitu tidak memiliki sumbu simetri atau seimbang. Nah, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Jajar genjang yang saling berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Nah, lanjut kita ke sifat belah ketupat. Di sini memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana sisi yang berlawanan sejajar. Garis diagonal membelah belah ketupat dengan sudut siku-siku. Jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Ada lagi sifat dari trapesium, memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, sifat trapesium yang terakhir ada trapesium sama kaki ya. Trapesium ada berbagai macam jenisnya. Ada trapesium sama kaki, trapesium bebas, pokoknya 3 ada. Pada trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Nah, itu ya, adik-adik ingat, panjang kaki yang sama. Sifat jajar genjang. Yang selanjutnya ada sifat jajar genjang.
memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar, memiliki dua sudut yang sama besar, memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus, dan memiliki satu sumbu simetris. Sifat segitiga. Segitiga memiliki tiga buah sisi yang berupa garis lurus. Ketiga garis lurus itu pasti bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Nah, segitiga memiliki tiga garis lurus, di mana ketiga sisi tersebut pasti saling bertemu. Nah, misalnya ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Nah, mereka pasti akan bertemu. Ini juga ada garis di bawahnya. Seperti itu adik-adik. Pokoknya kalau seperti namanya, segitiga memiliki tiga sisi. Sifat yang kedua yaitu ketiga sudut yang ada pada segitiga memiliki besaran sudut yang sama, yakni 180 derajat. Sisi terpanjang pada sebuah segitiga ada pada bagian terdepan dari sudut terbesar. Sifat lingkaran yang terakhir, bidang yang terakhir, memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Nah, diameter ini dimiliki oleh lingkaran yang membagi dua lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Nah, yang ketiga ada sifatnya itu memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Dan yang terakhir, diameter dari sebuah lingkaran yaitu diameternya konstan. Lanjut kita ke sebangunan. Kesebangunan itu merupakan, nah ini ada ilustrasinya ya adik-adik. Kesebangunan itu adalah ketika dua atau lebih buah bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, meskipun ukuran dari keduanya tidak mesti sama. Nah, ini kan ada persegi yang berbeda ukurannya, namun memiliki sudut dan sudut dan bentuk yang sama, sama-sama persegi. Jadi persegi ini dapat dikatakan sebangun. Nah, lambang dari kesebangunan yaitu seperti ini adik-adik. Bisa dilihat di layar monitor atau di layar HP kalian. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, ada persegi ya, sama seperti di sini. Nah, persegi ini kita bisa katakan sebangun karena ketiga bangun persegi di atas memiliki bentuk yang sama dan juga sudut yang sama. Maka dapat dikatakan gambar satu ini dikatakan sebangun. Nah, ada gambar kedua. Yang ini apakah sebangun adik-adik? Nah, pada gambar dua ini ada satu bangun ya, yang ini ya, berbeda dari segi bentuk dan sudut dari dua bangun sebelumnya. Maka bangun tersebut tidak dikatakan sebagai bangun yang sebangun. Nah, itu beda ya adik-adik, satu beda dengan yang dua sebelumnya. Nah, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu kekongruenan pada segitiga. Kekongruenan pada segitiga memiliki pengertian. Pengertiannya yaitu segitiga yang kongruen adalah segitiga yang memiliki ukuran, bentuk, dan sudut yang sama besar. Nah, ada satu yang harus adik ingat ya. Bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Namun, bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Nah, itu adik-adik catat. Bangun yang sebangun belum tentu kongruen, namun bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Karena ya, lanjut kita ke lambangnya dulu. Lambang kongruen seperti ini. Ada sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Apa saja sifat-sifatnya? Yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang, dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini ya adik-adik, sisi yang bersesuaian sama panjang, di sini sama panjangnya, di sini sama panjangnya, dan sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat dua segitiga kongruen yaitu dua sisi dan sudut yang diapitnya sama.
sisi, sudut, sisi. Syarat yang kedua yaitu sebuah sisi dan dua sudut yang berada pada sisi tersebut sama. Sudut, sisi, sudut. Dan yang ketiga yaitu yang paling pasti jika segitiga bersesuaian sama besar di sisi-sisinya. Baik adik-adik, itu tadi video pembelajaran Kak Feby tentang bangun datar, kesebangunan, dan kekongruensian pada segitiga. Bagaimana? Sudah dipahami kan? Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari Kak Fendi. Tetap belajar dan tetap semangat. Bye-bye.